Halo sahabat damai, kembali lagi dalam Otak Damai, obrolan seputar perdamaian. Hari ini bersama saya Vanessa Aprilia Putri, biasa dipanggil Fanny, dan di sebelah saya ada narasumber baru. Siapa namanya, Bang? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jimas dari Seruan Pemuda. Seruan Pemuda, iya. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Oh, kesibukan sekarang mungkin kayak mahasiswa pada umumnya, karena kebetulan aku juga sekarang mahasiswa di UNAN dan mau menuju semester 7 dan baru aja selesai KKN juga. Oh, baru selesai KKN. Iya, baru selesai KKN dan juga sekarang lagi magang juga di nama perusahaannya Dukung Calonmu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang platform online election dan digital campaign. Kayak gitu. Menarik. Iya. Oh iya, aku nanya itu yang kesibukan tapi kabarnya lupa. Kabarnya gimana? Oh iya, alhamdulillah kabar baik gitu. Fanny gimana? Alhamdulillah baik, seperti yang terlihat ya. Oke, alhamdulillah. Oh iya, kalau boleh tahu organisasi abang apa ya? Biar teman-teman juga tahu gitu. Oh iya, jadi saya sekarang bersama teman-teman di Seruan Pemuda, sebuah platform pergerakan bagi anak muda yang mendukung, yang menyuarakan mengenai kesehatan mental, anti bullying dan self development. Self development. Iya. Menarik. Nah, kalau boleh tahu nih bang, Seruan Pemuda itu organisasi seperti apa sih? Kayak boleh dijelasin nggak biar teman-teman tahu gitu? Ya, Seruan Pemuda sendiri sebenarnya udah berdiri sejak tahun 2018 dan kita itu punya tujuan untuk mewujudkan pemuda-pemudi yang peduli terhadap isu sosial. Jadi pedulinya itu sendiri ada kepanjangannya lagi, ada pelopor, edukatif, dedikatif, ulet, loyalitas, dan inovatif. Jadi karena kita bergerak di bagian mental health juga, anti bullying juga dari tahun 2018 sampai sekarang, karena mental health berkaitan erat dengan self development, makanya kita bawa isu juga self development. Dan karena sekarang lagi pandemi juga, arah pergerakan kita pun juga jadi berbeda ya? Karena biasanya kita ada ngelakuin kegiatan yang berupa fisikal, akibatnya kita banyak ngelakuin kegiatan yang online, kayak misalkan kelas online, diskusi online, live Instagram, kayak brand activation, dan banyak hal. Pokoknya yang nggak ngumpulin banyak orang lah gitu, nggak berkerumunan. Udah beda sekarang gitu kan. Iya, udah beda ya, karena harus social distancing ya. Iya, karena pandemi juga kan. Kira-kira Seruan Pemuda ini orang-orang yang di dalam Seruan Pemuda ini berkisaran mahasiswa berapa ya? sih? Masih berusia mahasiswa lah pada umumnya rata-rata Mahasiswa ya pada umumnya ya. Mahasiswa yang juga kira-kira aktif juga nggak ya bang di kampus? Kalau di kampus mungkin nggak semua yang aktif di kampus, karena biasanya juga ada yang dia itu aktifnya di Seruan Pemuda aja. Oh gitu. Ada juga yang dia itu juga ada sih beberapa yang aktif di HIMA, di BEM juga, bahkan di UKM juga ada gitu. Ya diversity lah gitu ya, beda-beda lah gitu. Oh iya, beda-beda ya. Kan ada yang cari pengalaman juga, yang nambah wawasan juga kali ya. Nah, kalau boleh tahu nih Seruan Pemuda ini kan tadi abang bilang bergerak juga di bidang self development sama mental health. Iya. Kira-kira sejauh ini apa sih yang udah pernah Seruan Pemuda lakuin dalam bidang self development sama mental health? Ya, kalau dari internal sendiri biasanya kita ada ngelakuin berupa education space juga, terutama itu dari divisi Human Resource Development. Dia bakalan ngasih berupa semacam learning and development setiap bulannya, tapi itu buat peningkatan kapasitas internal. Dan yang selanjutnya kita juga mengundang beberapa narasumber, tokoh-tokoh publik yang bisa memberikan semacam new knowledge, new insight lewat media sosial dan juga live Instagram dari Seruan Pemuda kalau dari bagian self development. Karena di Seruan Pemuda sendiri kita meyakini kalau seseorang nggak bakalan sehat mental, seseorang nggak bakalan bisa produktif kalau dia itu nggak sehat mental dulu gitu. Jadi yang memang perlu kita benahi banget, apakah seseorang anak muda apalagi ya, apakah dia itu bisa produktif, itu harus sehat mental dulu kan kayak gitu. Kalau di bagian self development sendiri, kita juga ngelakuin beberapa kelas online juga dengan banyak anak muda dan juga nge-engage banyak komunitas anak muda juga di Kota Padang terutama, karena kita city base-nya di Kota Padang juga. Jadi kita sering banget berdiskusi dan banyak juga bertukar pikiran juga antar komunitas, jadinya kita kaya ilmu juga gitu. Biasanya itu lewat program Sumo Inspiratif namanya kayak gitu, kalau berbagi bareng komunitas kayak gitu. Gitu. Menarik sih.
Aku boleh tahu nih, abang nih kan lancar banget nih jelasin tentang Suruhan Pemuda. Boleh tahu dong, abang di Suruhan Pemuda ini sebagai apa? Oh ya, di Suruhan Pemuda untuk sekarang Jimas sebagai presiden yang sekarang. Wih, keren. Keren jadi presidennya. Kira-kira ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang akan datang yang bakalan kayak menunjang teman-teman yang di Suruhan Pemuda juga untuk lebih progres lagi? Ya. Untuk kedepannya kita di tahun ini ada target juga sih. Sebelumnya kita udah pernah ngelakuin yang namanya kelas online anti bullying. Dan rencana di bulan September atau bulan Oktober kita ada batch keduanya juga. Dan selanjutnya kita juga ada ngelakuin berupa kegiatan sekolah sehat anti bullying yang insya Allah akan dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SMP, tingkat SMA, SLTP atau SLTA lah gitu ya di Sumatera Barat atau di Kota Padang. Tujuannya itu ya emang jelas kalau misalkan sekolah menjadi sarangnya tempat bullying, ya nggak sih? Mungkin di antara kita semua mungkin juga ada dapat semacam bullying waktu sekolah mungkin ya, karena mungkin masih labil, terus juga diskriminasi di mana-mana di sekolah kan, jadinya sangat rawan lah untuk terjadinya bullying kan gitu. Jadi kita itu menargetkan sih untuk sekolah sehat anti bullying itu sekitar bulan Oktober atau bulan November rencananya kayak gitu proyeksi ke depannya. Kira-kira tuh kalau bulan September Oktober itu memang terfokus hanya orang Suruhan Pemuda, apa boleh nggak sih dari kalangan umum yang mau join gitu, kayak pengen kenal Suruhan Pemuda? Boleh banget. Berhubung juga kita biasanya ada ngelakuin berupa kegiatan rutin per bulan, dan itu tuh nggak terbatas oleh member semua aja, member Suruhan Pemuda aja, tapi itu udah bisa siapa aja ikutan. Nama program itu Smooth Talks. Jadi setiap 1 bulan sekali kita bikin diskusi terbuka, ngebahas satu isu tentang self development, kesehatan mental dan anti bullying. Boleh ikutan siapa aja. Kita dulu sebelumnya juga pernah barengnya beberapa komunitas juga di Kota Padang ngelakuin berupa diskusi itu gitu. Via online dan via langsung juga ada gitu. Oh gitu. Menarik sih, menarik banget. Ya, karena sekarang kita lagi pandemi, yang aturannya kegiatan kita harusnya offline ya, biar mencapai target banget gitu kan. Karena kan menyuarakan perdamaian apalagi tentang bullying, ini lebih bagusnya kan secara langsung kan ya Bang. Iya. Mungkin karena pandemi ya kita kondisikan lewat online. Nah, ngomong-ngomong tentang online nih, sejauh ini Suruhan Pemuda kira-kira apa aja sih konten-konten yang udah pernah dibikin gitu? Oke, kalau konten-konten yang udah pernah kita bikin di sosial media kita sendiri itu, kita pertama itu ada berbagi perspektif namanya. Kalau berbagi perspektif ini kita mengundang banyak anak-anak muda yang di sana kita itu bakalan ngerekam dan menanyakan pendapat mereka tentang beberapa topik. Waktu itu pernah bahas tentang self confidence, terus juga tentang kebinekaan, dan juga ada bahas juga tentang anti bullying waktu itu. Dan untuk konten itu kita posting di Instagram dan juga di YouTube. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat kayak di Creative Fox ataupun di Voltative yang nanyain banyak orang random, nanyain orang random gitu, terus kayak nanyain pendapat mereka tentang suatu topik, ya kita bikin konten seperti itu biasanya. Terus kita juga ada bikin semacam konten edukasi berkaitan dengan mental health dan juga self development. Di sana kita juga ikut serta buat ngasih impact berupa edukasi buat audiens di lingkungan Suruhan Pemuda di media sosialnya lewat beberapa konten. Terus yang ketiga, kita juga ada bikin konten yang lebih ke brand activation. Sebenarnya itu kayak konten yang menyajikan kalau Suruhan Pemuda itu expertnya di bagian mental health dan self development dengan mengundang beberapa tokoh yang menjadi narasumbernya kayak gitu. Menarik sih, karena dari tadi aku denger nih tentang mental health nih. Kira-kira lebih asik banget sih kalau kita bahas tentang mental health, karena kan dalam pandemi ini, benar nggak sih Bang, kalau dalam pandemi ini yang sebenarnya diuji itu bukan kesehatan fisik tapi psikis? Ya betul banget tuh, karena kita di rumah, dikurung gitu kan, kayak nggak biasanya kita di rumah kesehariannya, biasa kita pergi kampus, ke sekolah, ketemu orang banyak, dan tiba-tiba kita kaget dong, kayak lebih ke shock, culture shock gitu nggak sih? Iya benar. Kita harus adapt lagi dengan situasi yang kita nggak biasanya kayak gini gitu kan. Jadi kita harus kayak ngelakuin semacam change management, gimana diri kita bisa beradaptasi dengan lingkungan itu, pasti bakalan berimpact juga ke psikis kita. Iya, gitu. Benar sih. Terus nih berkaitan tentang mental health nih, sejauh ini abang memandang orang-orang yang memiliki kelainan atau gangguan dalam kesehatan mental, apalagi dalam pandemi ini, itu tuh wajar apa enggak sih? Gitu?
sebenarnya itu normal kalau misalkan kita udah pernah mendapatkan kayak overthinking barangkali, atau juga mungkin cemas, atau tiba-tiba kayak insecurity. Sebenarnya itu wajar dalam hal, dan itu normal dan ya. Jangan pernah berpikir kalau misalkan kita itu terkena sedikit gangguan psikis itu nggak normal. Bahkan sebenarnya itu menunjukkan kalau misalnya kita punya ekspresi dan punya sikap yang bisa merespon banyak tindakan gitu, dan itu semua wajar gitu. Ketika kita sedikit ada rasa kayak insecurity atau misalkan nggak enakan banget, itu bisa kita ceritakan dengan banyak orang yang kira-kira kita percayai kayak gitu. Oh gitu. Nih kalau aku boleh tahu nih dari pandangan Bang Dimas nih, menurut Abang mental health itu apa sih gitu dalam spesifiknya gitu, biar teman-teman nih tahu. Ya, mental health itu sendiri biasanya suatu kondisi kesehatan yang menyerang keadaan psikis seseorang. Biasanya banyak banget marak terjadi ketika kasus bullying itu salah satu faktor yang menyebabkan mental health seseorang terganggu. Dan mental health bukan berarti dia itu orang yang gimana ya, orang yang tidak normal atau orang yang tidak dekat dengan Tuhannya, atau misalkan orang yang kelainan, bukan. Tapi mental health itu sebenarnya wajar dan normal terjadi, apalagi di saat kondisi kayak gini, dimana biasanya kita mahasiswa atau siswa yang pergi sekolah sering banget nih terkena gangguan kesehatan mentalnya itu karena banyak tugas, karena juga banyak tekanan juga gitu kan. Sebenarnya itu wajar-wajar aja itu kondisi itu terjadi. Tapi mental health ini bukan berarti jalan akhir dari semuanya. Padahal mental health itu sebenarnya ada beberapa cara tips and trick juga gimana cara mengatasi itu. Dan mental health sendiri pun bisa diatasi dengan salah satunya bercerita gitu. Ketika kita bisa berani terbuka dengan beberapa orang-orang yang kita percayai, itu bakalan bisa mengobati si gangguan kesehatan jiwa tadi, seperti itu. Gitu. Nih, tadi kan Abang bilang nih ada tipsnya nih. Boleh nggak share apa sih tipsnya untuk meng-keep atau lebih meningkatkan mental health kita gitu dalam pandemi sekarang? Dalam pandemi sekarang ya? Iya. Oke. Kalau dalam pandemi sekarang mungkin kita nggak bisa menghindari kalau misalkan situasinya benar-benar nggak menentu. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita masih belum tahu kalau kapan ini berakhir gitu. Bahkan kita masih menunggu kapan ini semua bisa kembali seperti normal gitu. Yang perlu kita sadari adalah pertama itu kita harus percaya pada diri kita sendiri kalau misalnya kita itu bisa survive, bisa mengatasi ini semua dengan cara yang kita sendiri. Walaupun pandemi sebenarnya banyak banget media-media yang bisa mempertemukan dengan banyak orang, mungkin dengan Zoom, makanya banyak beberapa komunitas atau organisasi bahkan kuliah pun menggunakan Zoom, pakai Google Meet, yang supaya pembelajarannya itu sama saja, ada kayak ketemu dengan orang, tapi sekarang dialihkan dengan virtual. Pertama kita harus percaya diri dulu. Kita harus percaya diri kalau misalkan kita bisa survive, kita bisa bertahan dengan situasi saat ini. Yang kedua, jangan sampai situasi sekarang justru benar-benar mengubah sikap kita. Kita harus bisa nge-maintain hubungan dengan banyak orang, baik itu pertama mungkin di lingkungan keluarga dulu ya. Terus gimana sih caranya kita bisa nge-maintain hubungan kita dengan banyak orang di sekitar kita. Terus yang ketiga, kita harus ada rasa optimis. Jangan sampai kita itu kayak pesimis kalau kita nggak bakalan bisa, kaku banget nih bakalan ketemu orang kalau misalnya kita setelah pandemi. Kita harus optimis dulu kalau ya kita bisa dan kita pasti bisa untuk melewati ini semua seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat maksudnya, jangan sampai kalau pandemi ini bener-bener bikin kamu kayak nggak mau cerita sama siapa aja. Dan itu bercerita itu sebenarnya perlu dilatih juga gitu loh. Nggak bisa dengan spontanitas kalau kita itu mau cerita gitu. Ketika pandemi justru itu yang menjadi kesalahan terbesar dari banyak orang. Biasanya bercerita orang-orang malah jadi kaku gitu. Jadi ketika pandemi saat sekarang nggak ada salahnya teleponan berjam-jam bareng teman yang dipercayai, atau misalkan video call, atau juga mungkin bercerita chattingan sama teman-teman yang dipercayai. Sebenarnya itu menjadi suatu solusi juga untuk mencegah terjadinya suatu kondisi yang nggak baik buat kesehatan jiwa. Oh iya. Nih, aku yang yang Abang bilang terakhir nih tentang mau bercerita. Ini berbagi sedikit lah, kayak orang yang ngomong. Kan banyak nih pengalaman nih orang, kalau dia bilang bukannya aku nggak mau cerita nih sama orang-orang kalau aku lagi masalah, tapi nanti kalau misalnya aku cerita, yang ada bukannya dapat saran, dapat dukungan, malah nanti dibilang kayak gini, ya kamu belum seberapa lah, lihat aku. Yang aturan yang kita pengen curhat nih, malah jatuhnya kayak adu nasib. Itu sering nggak? Benar nggak sih? Itu sering banget sih sebenarnya, dan itu adalah suatu kondisi di mana kita itu sebenarnya
nggak seharusnya bertindak seperti itu kalau misalnya kita mendengarkan cerita seorang sih bagusnya. Karena orang-orang banyak punya beda persepsi juga ya. Ketika dia bercerita, ada yang pingin didengarkan aja, kadang biasanya dia butuh telinga aja untuk didengarkan. Dan yang kedua, dia itu pingin didengarkan dan diberikan solusi. Terus juga yang ketiga, ya dia itu cuma pengen bercerita aja tanpa ada direspon apapun gitu. Dan biasanya yang kebanyakan bercerita itu adalah dia itu bercerita karena ingin melampiaskan dan nggak pengen kayak diberikan solusi atau bahkan solusi yang benar-benar kayak membanding-bandingkan tadi anu nasib gitu. Sebenarnya itu tuh nggak bagus ketika seorang bercerita, mungkin ini juga buat semuanya juga ya. Ketika ada seorang yang bercerita dengan kita, usahakan jangan sampai kita tuh mengadu nasib. Misalkan kayak gini. Dengar tuh. Misalkan kayak ketika kita bercerita, misalkan nih, aku baru aja jatuh. Terus orang yang mendengar, lah baru jatuh segitu aja. Baru jatuh segitu aja udah cerita. Aku dulu jatuh ketiban tangga lagi kayak gitu kan. Nah, biasanya kan banyak yang kayak gitu. Dan bahkan dia kayak mengadu nasib kalau misalnya dia adalah orang yang paling kapok yang gitu paling ya. Yang paling kena musibah lah gitu daripada orang bercerita. Padahal tujuan orang bercerita itu adalah dia itu membutuhkan semacam afeksi sebenarnya. Dia itu nggak butuh nasib-nasib yang punya kita ataupun nge-share pengalaman kita, dia itu nggak butuh itu. Tapi yang ia butuhkan itu adalah dia itu pengen didengarkan, dia itu pengen diperhatikan. Karena ketika orang bercerita, yang dia butuhkan itu adalah kasih sayangnya, afeksinya seperti itu. Dan seharusnya sebagai kita yang mendengarkan cerita, kitalah yang harus memberikan afeksi itu. Karena orang tersebut sudah down, jadi dia bercerita. Nah, jadi jangan tambah down lagi gitu. Seharusnya kita mendengarkan mereka kayak gitu, berikan afeksi kayak gitu. Ya karena sering banget itu ya kejadian kayak mungkin abang sendiri pernah nggak sih di saat lagi cerita sama teman terus nanti ya lu mah nggak seberapa, lihat lah gue kemarin kayak gini pernah ya? Pernah. Mungkin bisa cerita nih ke teman-teman biar teman-teman yang sering mendengar cerita orang tuh nggak selalu berpikiran lu tuh nggak seberapa gitu, belum lagi gue gitu. Sebenarnya kalau misalkan pernah sih dapatin situasi kayak gitu ya kalau kesel sih sebenarnya nggak kesel amat juga, tapi kayak mikirnya loh kok jadi malah ujung-ujung malah dia yang curhat ke aku gitu kan. Iya. Misalkan aku curhat sama dia, terus ntar dia adu nasib gitu kan. Akhirnya ujung-ujung malah dia yang cerita gitu. Ya udahlah enggak apa-apa gitu. Kalau aku sih sampai sekarang memaklumi. Kita maklumi aja sih gitu. Tapi berarti gue pengen cerita nih gitu. Iya, sayangnya sih di situ. Sayang gitu. Situ ya. Sebenarnya untuk mendengarkan pun sebenarnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga gitu. Bukan sembarangan juga gak sih gitu kan. Iya benar sih. Dan benar gak sih Bang? Kadang ada orang bilang nih cerita itu ke orang yang tepat gitu, bukan yang dekat. Menurut Abang pernyataan itu tuh benar apa enggak sih? Ada benar ada salahnya karena biasanya orang yang dekat pun menurut abang ada orang yang dekat pun belum tentu dia itu bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi orang yang bisa mendengar yang baik pun belum tentu bisa mengerti itu. Keunggulan orang terdekat itu adalah dia itu mengerti dengan kamu gitu. Tapi mungkin dalam hal segi mendengarkan nggak tahu juga nih kayak gimana. Tapi kalau misalkan orang yang sudah punya keahlian mendengarkan, dia itu juga belum tentu mengerti bagaimana keadaan karena dia bukanlah orang terdekat kamu gitu. Makanya ada beberapa kasus yang mungkin kita jumpai di Suruhan Pemuda sendiri pun yang dia itu pergi ke psikolog atau psikiater justru makin parah gitu. Yang dia butuhkan mungkin afeksi dari teman dekat mereka gitu. Ada juga satu kondisi kayak gitu. Sebenarnya itu ada plus minusnya sih kalau dari kita mandangnya. Tergantung ya kondisinya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang mental health nih kan Bang. Nah, kita lanjut lagi nih tentang ini yang lagi marak banget di kalangan anak muda, apalagi di kalangan anak-anak masa sekolah SD, SMP, SMA. Apalagi nggak juga terpaut dari kita ya yang udah tamat sekolah. Itu adalah bullying. Nah, boleh tahu nggak Bang, menurut pandangan Abang bullying ini apa sih gitu? Ya, sebenarnya bullying itu bisa terjadi di mana aja. Gitu. Pertama, bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan sekalipun di lingkungan terdekat kayak keluarga, teman dekat, sahabat, ya gitu. Bahkan sebenarnya yang paling sering tempat terjadi bullying itu adalah dari kalangan teman-teman terdekat kebanyakan. Teman-teman terdekat. Ya mungkin karena hubungan juga yang sudah dekat banget, jadinya ada hubungan personal yang dekat banget, yang jadinya nggak ada rasa canggung lagi, terus juga nggak ada rasa kayak segan menyegani gitu kan. Menghormati ya. Gampang banget kesinggung di situ. Dan bullying sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dapat mencederai fisik, non fisik, dan dapat dilakukan dengan gampang banget gitu.
yang ujung-ujungnya bakalan berdampak ke kesehatan mental gitu. Kenapa kita angkat bullying di Suruhan Pemuda? Itu karena bullying itu menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan orang-orang terkena gangguan kesehatan mental kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan juga tidak hanya dari fisik nih, tapi juga psikis ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang efek paling parah efek dari bullying? Efek paling parah ya bullying. Yeah. Itu pertama mungkin udah jelas ya kalau itu kena kesehatan mental yang mungkin gangguan kesehatan mental ya di situ. Mungkin kalau efek yang paling parah itu ya jelas dia itu akan bunuh diri, itu udah paling bundir. Iya, bundir ya, baru tahu nih. Iya, bundir. Bundir, ya? Aku juga tahu ya, orang bilang kan singkatannya bundir, bunuh diri. Oh gitu. Iya. Itu sih yang paling parahnya itu kalau ketika seorang udah kena bullying, itu mungkin banyak juga ya, kasus-kasus mungkin yang di sekolah-sekolah kena sekolah-sekolah bundir sering. gitu. Kayak mungkin ada kejadian ya orang yang bunuh diri di sekolah. Iya. Itu adalah satu yang paling dampaknya paling besar banget itu. Oh, berarti itu yang paling bunuh diri ya. Kalau kena bullying. Karena mental seorang itu mungkin beda-beda ya. Iya. Dia itu ada beberapa yang gak kuat menerima itu dan gak tahu cara bangkitnya kayak gimana. Ya salah satu cara jalannya itu dengan bunuh diri bagi mereka gitu. Nah, itu yang perlu kita harus perhatikan di situ ketika bullying itu, ketika dianggap sepele, dampaknya bisa sebesar itu gitu. Separah itu banget ya efek dari bullying. Nah, kalau kira-kira ya Bang, kan ada yang sampai bunuh diri nih. Itu biasanya kenapa sih dia mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Kalau dari bullying itu bagaikan seperti lingkaran setan gitu ya, nggak pernah putus-putus. Jadi ketika kita udah masuk ke dalam lingkaran itu, ya bagaimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran itu beda-beda. Ada yang dia itu berani bangkit dengan prestasi gemilang, ada yang lewat bangkit dengan mengikuti banyak organisasi sehingga dia itu lebih percaya diri, lebih confidence. Ada juga yang dia itu bahkan lebih berbeda lagi. Ketika dia keluar dari lingkaran itu malah dia itu semakin insecure, semakin tidak percaya diri lagi, semakin berdampak buruk buat dia, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Kalau misalkan bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keadaan seperti itu, tentu itu punya perjuangan sendiri juga. Iya benar. Pertama itu bisa dikatakan pengaruh orang luar itu paling berpengaruh banget. Ketika kita ketemu suatu support system yang benar-benar nge-support dan nge-build kita banget, itu bakalan bagus banget ketika kita bisa bangkit dari yang bullying tadi. Karena bullying itu bicara tentang gimana cara kita bisa confidence, gimana cara kita bisa percaya diri sama diri kita sendiri untuk mengatasi permasalahan itu. Karena bullying itu bukan sepele sih bawaannya. Karena ketika orang bullying, ada yang bahkan bolos juga itu. Saya pernah lihat di survei juga, kalau misalkan kalau ini kurang lebih kalau salah mungkin apa ya? Pernah lihat surveinya itu mungkin sekitar 35 sampai 40% itu kebanyakan siswa itu bolos sekolah untuk menghindari bullying. Kayak itu jadinya sekolah itu seperti neraka nggak sih? Itu dilemanya kayak apa ya? Plot twist banget nggak sih ketika sekolah itu menjadi tempat pendidikan justru sebagai tempat perpeloncoan gitu. Itu kan berbanding terbalik banget tuh. Gitu. Padahal sekolah merupakan tempat yang mendidik, gitu. Tapi lingkungannya yang berbeda. Jangan bicara soal sesama kita lah bullying, bahkan bullying juga terjadi antara guru dan siswa juga. Oh iya benar-benar. Contohnya apa? Membanding-bandingkan. Ya kayak misalnya kamu tiru nih si A, dia pintar gitu kan. Dia berprestasi. Kamu gimana nih gitu. Itu kan tekanan buat diri kita dan itu termasuk bullying juga. Dan kebanyakan dengan membanding-bandingkan dan mendiskriminasi kayak gitu, memang itu suatu tindakan bullying gitu sebenarnya. Nah, kira-kira nih Bang, orang yang sebagai pelaku bullying, dia sadar nggak sih sebenarnya kalau dia tuh sudah melakukan tindakan yang pada dasarnya tuh menyakiti orang lain gitu loh. Kan kadang ada orang yang cuman gitu doang, ya masa iya sih baper gitu. Menurut Abang gimana? Mungkin nggak tahu ya. Aku pribadi atau Fanny mungkin pernah jadi pelaku bullying mungkin ya. Jujur aku nggak pernah pernah jadi pelaku bullying di saat aku jadi korban bullying. Oke. Ya. Kalau aku sih menilainya kalau kita melihat bagaimana si pelaku bullying itu apakah dia sengaja atau misalkan enggak. Biasanya sih kebanyakan dia tuh dimulai dari kata nggak sengaja. Iya, karena perasaan orang itu mungkin beda-beda juga ya. Iya benar. Ketika kita mulai suatu ngebahas yang dirasa bagi dia itu adalah termasuk tindakan bullying, ya itu termasuk tindakan bullying tanpa itu udah valid, itu bullying gitu. Iya. Ketika kita ngerasa kalau diri kita itu, wah aku udah kena bullying nih, itu valid bullying gitu.
karena diri kita itu nggak nerima itu gitu. Dan itu di situ sering miss-nya, makanya sampai sekarang kita belum tahu definisi bullying itu sampai mana gitu. Dan nggak ada juga semacam peraturan baku yang mengatasnamakan bullying. Palingan bullying yang lebih ke fisik ya, kayak udah nonjok, itu udah termasuk ada undang-undangnya kan jelas. Tapi kalau misalkan bullying secara verbal, kita juga nggak tahu kayak gimana, sampai sekarang definisi bakunya nggak ada kan gitu. Nah, ketika itu menggunakan unsur sengaja atau enggak, ya bisa dikatakan seorang itu awalnya dia itu nggak sengaja gitu. Bisa dikatakan seperti itu, anggaplah dia itu nggak sengaja. Tapi si yang menerima umpatan itu, apakah dia menerima itu atau enggak? Nah, itu di situ permasalahannya. Ketika dia nggak menerima itu termasuk bullying. Tapi ketika dia itu nggak menerima dan it's okay aja, misalkan nih ada bullying dari segi labeling. Label. Ya, dulu aku paling sering banget menerima kata-kata tengkober. Tengkober itu apa ya? Kayak kurus banget, tengkorak berjalan katanya. Iya. Itu apa ini bilang? Iya, sering dibilang kayak gitu juga waktu itu. Karena dulu kurus banget sih. Yang benar-benar kurus banget gitu. Berarti kayak pengejekannya dari fisik ya? Iya, dari fisik. Emang itu labeling gitu. Ketika orang bahkan juga ada beberapa kata. Kayak aku banyak lah dapat umpatan kayak gitu dari terus gimana rasanya? Puncak SMP sih. Tapi kalau dari teman-teman aku pribadi yang ngomong kayak gitu ya it's okay aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada orang yang rasanya memang jelas banget nih dia itu kayak cari lawan gitu kan. Nah, itu mungkin jelas masuk bullying. Nah, biasanya ada beberapa orang seperti itu. Kita dicap atau dipanggil seperti sebutan si gendut, si kurus, si kacamata, bla bla gitu ya. Si hitam, si putih, bla bla banyak itu ya labeling-labelingnya. Ya? Kayaknya enggak deh. Ya, karena kan orang lebih memuji putih daripada itu. Sedangkan orang-orang bully aja pengen eksotis kan sih kulitnya. Kebalik Indonesia. Nah, di situ kalaupun labeling itu oke aja bagi si penerima umpatan itu, ya itu oke aja, nggak masuk. Berarti nggak masuk bullying. Ya? Tapi ketika aku ngerasa tersinggung, itu termasuk bullying gitu. Makanya masih belum ada definisi baku soal bullying yang secara verbal gitu kan. Berarti tadi kan kita bilang orang yang kayak bilang hitam gitu kan, kurus, itu berarti kan termasuk ke dalam body shaming nggak sih? Iya, itu termasuk body shaming. Berarti body shaming itu juga termasuk dalam bullying? Iya, betul. Nah, kalau aku boleh tahu, memungkinkan nggak sih orang yang sebagai korban bullying itu juga bakalan bakalan kemungkinan dia bakalan jadi pelaku juga untuk orang lain? Kemungkinan malah gede banget. Gede banget. Karena dia itu pengen gimana sih cara dia itu bisa bangkit, ya otomatis dia itu dengan cara merendahkan orang lain, cara bangkitnya. Jarang-jarang ada orang yang pengen bangkit dari bullying itu pengen menjadi orang baik juga gitu. Biasanya jarang, karena biasanya dia itu kamu harus merasakan apa yang udah aku rasakan sebelumnya. Berangkat dari kata-kata itu gitu kan. Misalkan di senior biasanya ya, kayak aku dulu kayak gini nih diperlakukan sama senior aku sebelumnya. Kamu juga harus ngelakuin hal yang sama gitu. Biasanya sih kayak gitu. Ketika dia pernah menjadi korban bullying, di situ berpotensi gede banget kalau misalkan dia menjadi pelaku bullying di kemudian hari gitu. Makanya lingkaran setan itu nggak putus-putus. Ketika kamu berani bangkit dari bullying, bangkitnya ke arah yang mana dulu? Apakah menjadi pelaku bullying? Apakah menjadi pembela bullying? Pembela bullying. Oh iya. Kayak dia lebih berdamai juga ya jatuhnya. Dia harus damai dulu sama diri dia sendiri sebelum dia itu bisa berani mengatakan diri dia itu bangkit dari si bullying tadi. Nah, berkaitan tentang bullying nih, Abang ada tips nggak untuk orang-orang yang pernah menjadi korban bullying dan juga dia sebagai pelaku bullying? Kadang ada juga orang sekaligus dua. Ya. Biasanya juga ada ya kalau dia itu jadi korban, terus dia juga jadi pelaku. Ada tuh biasanya, bahkan sering gitu. Bisa dikatakan banyak orang kalau dia itu pernah menjadi setidaknya jadi pelaku atau enggak jadi korban. Biasanya ada tuh kayak gitu. Nah, ketika kita jadi korban dan pelaku, kita tuh tipsnya itu adalah jangan pernah memberikan kesan pertama sama orang lain itu dari keadaan fisik mereka. Oh ya. Biasanya itu paling simpel banget, dan misalkan ini dalam hati kita mungkin udah mulai bicara, kayak misalkan orang lewat, "Dih, kurus banget" gitu, atau enggak gendut banget gitu. Nah, pasti ada kayak bisikan-bisikan setan gitu dari hati ya gitu. Nah, biasanya ada muncul seperti itu. Utamakan kalau misalkan kita memberikan kesan pertama seorang itu, ambil dari sisi positifnya. Kebalikannya, bahkan itu kesan pertama itu penting banget sih gitu. Ketika kita menjadi seorang yang apakah kita menjadi pelaku bullying atau menjadi orang yang membela anti bullying kayak gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus lebih menjadi orang yang lebih baik lagi bagi siapa saja.
jangan cuman baiknya kita itu muncul dengan teman terdekat kita aja, atau dengan sahabat kita aja, atau bahkan dengan pacar kita aja, atau jangan kita itu berhubungan baik dengan beberapa orang tertentu aja. Pilih-pilih. Jangan terlalu pilih-pilih. Kalau kita emang dasar kita itu adalah orang yang baik, ya kita berbuat baik sama siapa aja. Benar. Di situ bakal muncul sikap kalau misalnya kita tuh menghargai adanya keberagaman gitu. Kalau misalkan kita udah muncul dengan sikap itu, sikap yang bisalah mentolerir semuanya, itu akan muncul bahwasanya kita itu bisa living diversity, bisa adapt dengan siapa aja di situ. Yang pertama kita harus memberikan kesan yang baik untuk di awal, kesan pertama. Yang kedua kita harus juga bisa adapt dan menilai menjadi support system bagi siapa saja berbuat baik. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah kita itu harus membangun rasa optimis kalau bullying itu nggak pernah terjadi. Karena ketika kita yang notabene-nya adalah bukan menjadi suatu pelaku, kita bisa aja menjadi pelaku tiba-tiba. Oh, ya? Contohnya, misalkan nih, Fanny nih lagi ngebully si A. Aku nonton. Abang ngeliatin nih? Aku ngeliatin. Fanny bilang misalnya, coba. Dia jelek, kamu kok gendutan sih? Nah, kayak gitu. Yeah. Nah, bisa jadi aku kayak terpancing untuk ikutan. Lah, iya betul. Ikutan gitu ya? Gitu. Itu sering dalam pertemanan sering banget, sih? Bahkan. Itu namanya kayak bullying relasional. Ketika kita menonton saja itu sebenarnya termasuk bullying. Kalau kita nggak ngebela. Ya, karena kita sadar itu salah, tapi kita diem. Kenapa kita diem dan nggak ngebela? Kita takut juga kalau kita kena bullying juga takutnya. Karena kita berbeda. Sebenarnya kita itu yang perlu kita bangkitkan. Kenapa kita harus sering banget ngebela yang si pelakunya gitu kan? Sedangkan yang tertekan si korbannya. Bener. Ngapain sih kita berada di sisi pelaku gitu loh? Justru pelakunya yang harus kita kayak ingatin. Gitu. Nah di situ sih miss-nya. Gitu. Berarti itu ya. Bahkan ada yang nonton aja, di situ sebenarnya juga sudah menjadi salah satu aktor bullying sebenarnya. Ketika kita menonton aja, apalagi juga ikut ke hardik gitu, ngelompat gitu kan. Nah, makin banyak itu yang paling penting tipsnya. Tipsnya menarik juga ya. Untuk sahabat damai bisa terapkan bagi yang pernah mengalami korban bullying ataupun yang merasa udah ngelakuin itu ke teman-temannya, coba untuk lebih di apa ini Bang? Lebih kayak aware lagi nih. Lebih aware lagi ya, benar gitu banget. Kan. Lebih aware lagi, lebih diperbaiki. Karena tadi Abang bilang kan kita nggak boleh milih-milih untuk berbuat baik. Aku sampai keinget sama satu kalimat dari salah satu influencer, yaitu katanya kita milih-milih teman boleh, tapi untuk memilih-milih berbuat baik kita nggak boleh. Bener ya? Betul banget sih. Karena kalau misalnya teman itu nggak perlu quantity, perlunya kualitas. Benar banget. Dan ketika kita bisa berteman sama siapa aja, tapi kita nggak bisa memilih-milih teman dengan milih-milih memperlakukan mereka dengan ini kita harus memperlakukan dia dengan baik, ini enggak. Sebenarnya itu nggak boleh gitu. Ya baik buat kalau misalnya diri kita ngecap diri kita adalah orang yang baik, ya kita baik aja sama siapa aja gitu. Ya, benar banget. Saya setuju. Nah, jadi kita udah bahas tentang bullying nih. Kita lanjut lagi tentang self development. Sesuai dengan background Abang sendiri, kira-kira menurut Abang self development itu apa sih dan bagaimana cara bekerja self development? Ya, kalau dari self development itu bakal berkaitan banget dengan self awareness, self confidence dan banyak lagi self lainnya tuh gitu. Nah, ketika kita bicara tentang self development itu bicara tentang produktivitas. Bagaimana caranya kita itu bisa mengembangkan potensi diri, memunculkan sosok kita yang paling maksimal banget potensi diri kita di tengah kondisi saat sekarang kayak gitu. Dari self development itu bakalan kelihatan yang namanya improvement skill dari diri kita. Berkaitan banget dengan kondisi kesehatan mental, kita akan bisa produktif atau dalam kurungnya itu self development kalau misalnya kita itu udah sehat mental gitu. Kayak gitu sih, lebih ke arah produktivitas seseorang, gitu, pengembangan skill. Berarti lebih kayak dalam diri ya? Pengembangan dalam diri gimana orang itu bisa menjadi sosok terbaik dari diri kita kayak gitu. Oh, menjadi versi yang terbaik. Nah, kalau gitu tadi kan Abang bilang ada self awareness ya? Ada self awareness. Nah, self awareness itu apa sih Bang? Self awareness itu kebanyakan kita itu memandang kalau self awareness itu menjadi suatu kesadaran bagi diri kita sendiri untuk menilai di mana sisi kekurangannya kita, di sisi kelebihan kita, bagaimana caranya kita menanggulangi suatu kondisi yang kita itu tertekan banget dalam suatu tindakan, atau juga bagaimana cara kita bisa nge-overcome weakness-nya kita gitu. Atau bagaimana sih caranya kita itu bisa sadar batas kemampuan kita gitu. Karena biasanya kalau dalam segi self awareness kita itu bahkan nggak sadar kalau misalkan kita itu ini udah sampai batasnya kita dan kita udah nggak bisa lagi gitu.
Bahkan ada yang begadang ngerjain banyak tugas gitu sampai kayak tubuh dia itu nggak baik gitu loh. Sampai dia besok paginya itu ada yang sakit, demam atau misalkan ngebebanin buat diri mereka. Itu termasuk salah satu bentuk kehilafan seseorang kalau misalnya dia itu nggak menerapkan self awareness tadi. Gitu. Dia harus aware dulu sama diri mereka sendiri sebelum dia bisa aware sama orang lain. Gitu. Berarti kita kenali diri dulu, baru kita bisa mengenali orang lain dan lebih mendalami skill kita ya untuk nge-improve. Nah, kalau dari abang sendiri, abang sejauh ini self development yang dari pribadi itu gimana? Mungkin dari hal yang sederhana. Kalau dulu itu aku tuh dari SD culun banget. Culun sampai SMP juga culun. Culunnya kayak mana nih? Culunnya itu pakai kacamata. Aku dari SD udah pakai kacamata. Oh, dari SD. Terus culun banget, rambutnya itu sisir kayak gitu. Kebayang nggak? Oh, yang kayak poni gitu ya? Iya gitu. Nah itu culun banget sampai aku itu nggak berani ngomong depan umum. Anaknya malu-maluan banget. Dan ya pokoknya nggak bisa apa-apalah kayak gitu. Mungkin dengan cara dilatih ya. Kalau misalnya kita mau menjadi seorang yang bisa mengembangkan potensi diri itu, kita harus berani buat belajar sih kalau menurut aku. Kita itu gimana caranya kita menjadi versi terbaik kita itu adalah eager to learn dulu. Kita harus berani untuk belajar hal baru juga gitu. Kalau boleh jujur, aku mengembangkan self development aku itu melalui banyak organisasi juga dari SMP gitu, sampai sekarang kayak gitu. Karena organisasi punya banyak barang-barang ya, dalam kutip ya, barang-barang yang bisa menjadi eksperimennya kita untuk mengembangkan potensi diri kita kayak gitu. Oh gitu. Nah, berpengaruh nggak sih bang orang yang introvert sama extrovert dalam pengembangan skillnya? Berpengaruh. Berpengaruhnya dalam bidang mana? Bagaimana cara kita bisa melampiaskan itu? Ketika seorang extrovert, dia itu butuh banyak orang untuk menarik banyak energi, dan di situ baru deh muncul si skill yang udah ada dia punya gitu. Tapi ketika orang introvert, dia tuh perlu kita pancing dulu. Oh, dipancing dari pancing dulu mungkin dengan 1 atau 2 orang dulu. Karena orang introvert dia itu biasanya banyak energinya itu menghabiskan energi itu dengan diri dia sendiri. Oh, gitu. Berbeda dengan orang extrovert yang biasanya memancing banyak energi itu lewat banyak orang gitu. Lebih ke bagaimana the way-nya, gimana caranya dia itu bisa mengembangkan si development bagi diri dia gitu, potensi diri dia gitu. Lebih the way-nya. Berarti beda ya orang yang introvert sama introvert. Berarti baik dari diri dia sendiri juga sih sebenarnya dari awal ya. Kalau dia yang mau apa enggak gitu kan. Benar enggak sih? Betul. Percuma ada orang lain yang mau nge-backup tapi kalau diri dia belum mau mulai. Betul banget. Tadi kan kita bahas tentang masalah-masalah yang terjadi secara nyata nih, secara real dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi yang dimana kegiatan yang aturan kita lakukan secara bertemu langsung, baik itu kegiatan yang baik ataupun yang tidak baik, dan sekarang beralih ke media. Nah, kayak media Instagram segala macam. Nah, kira-kira nih bang, kalau dari pandangan abang sendiri, bullying itu pengaruh nggak sih ke media sosial? Kalau di media sosial itu bullying kita kenal dengan cyberbullying. Cyberbullying, ya. Ketika bullying udah masuk ke ranah media sosial itu salah satu bentuk perkembangan bullying. Metode bullying, karena secara langsung udah, terus juga di lingkungan mana aja udah, lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan gitu. Bahkan karena di era yang lebih canggih sekarang pun justru bullying itu semakin marak, apalagi saat pandemi sekarang. Karena intensitas seseorang menggunakan media sosial itu semakin tinggi, mengakses internet semakin tinggi. Gitu. Ketika cyberbullying itu udah terjadi, justru akan memunculkan lebih banyak lagi massa atau orang-orang yang juga ikut serta mengikuti bullying gitu. Mungkin kita juga banyak menemuinya itu di Instagram influencer biasanya. Ada yang memancing, terus ada komen-komen negatif, hate speech gitu. Nah, itu termasuk cyberbullying gitu. Apakah cyberbullying itu punya berdampak secara nyata nggak sih bang? Kan karena dia media sosial nih, kayak cuman ketikan doang nih, kayak aku ya ngetik segala macam nih, apa tadi yang hate speech. Hate speech. Itu berpengaruh nggak sih ke secara nyata seseorang? Kan Berpengaruh banget. Karena justru cyberbully itu loh yang paling parah sebenarnya. Oh ya? Ya, daripada kita itu bullying secara langsung. Karena ketika kita menerima bullying secara langsung, itu lingkungan teman dekat kita, mungkin barangkali ya lingkungan sekolah kita yang mungkin kita kenal. Kita kenal dengan mereka gitu. Dan kita bisa menyelesaikan itu dengan langsung, dengan ketemu gitu.
saling maafkan, bercerita gitu. Tapi kalau misalnya kita di media sosial, kita nggak tahu dia itu dari mana asalnya. Kadang-kadang kita nggak kenal mereka gitu, seperti itu. Ketika bullying sudah terjadi di media sosial, yang kayak aku bilang tadi, masanya makin banyak, orangnya makin banyak gitu. Berdampak ya sangat berdampak karena itu kata-kata gitu kan, kata-kata yang tertulis jelas gitu, dan kita pasti membaca itu. Hanya beberapa orang yang mungkin bisa bangkit dari beberapa kata-kata itu yang diterima dari lewat head speech gitu. Susah banget ketika seorang itu bangkit, dia itu bakalan ada bukti fisiknya itu loh di kolom komentarnya gitu. Karena itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Sebenarnya bisa dihapus lewat beberapa fitur-fitur di media sosial. Itu pun cuma beberapa media sosial yang menerapkan kayak gitu. Orang-orang yang melakukan cyberbullying itu dia sebenarnya punya alasan nggak sih atau hanya iseng? Karena kan ada orang yang ngelakuin sesuatu itu karena ya cuman ngetik doang, masa baper gitu loh. Ada yang memang sengaja. Ada yang emang sengaja, bahkan juga ada yang buzzer dibayar. Itu ya buzzer dibayar itu sebenarnya real gitu, terjadi. Emang ada gitu. Dan yang ketiga itu emang dia itu pengen mengkritik tapi caranya seperti itu gitu. Caranya yang salah gitu. Kalau misalnya kita ngeliat banyak ya ada yang dia itu berkomentar, tapi kebanyakan orang-orang yang berkomentar itu dia itu mengkritik, cuma caranya doang yang salah kayak gitu. Aku mau nanya nih pandangan abang, dan dari satu informasi yang berkaitan tentang warganet Indonesia, netizen Indonesia yang sering melakukan hate speech di media sosial, itu gimana sih menurut abang? Itu sering banget gak sih kita jumpain di media sosial kita. Bahkan di Twitter sendiri, topik-topik yang trending itu berpengaruh dari warganet Indonesia juga gitu. Hate speech itu emang banyaknya itu terjadi di media sosial juga. Itu nggak menutup kemungkinan juga kalau di Indonesia pun juga banyak orang-orang yang masih belum bijak menggunakan media sosial. Salah satunya dengan berkomentar terutama. Di media sosial sendiri pun sebenarnya sudah banyak banget beberapa fitur-fitur yang ramah banget untuk menciptakan suatu netizen yang baik. Yang pertama itu ada, kalau Fani itu kita ada di pin komentar. Pin komentar? Ya, itu biasanya ada tuh di Instagram ya, ada pin komen. Kalau misalkan ada afirmasi positif, si akun Instagramnya ini bisa ngepin. Oh, berarti kayak otomatis paling ya? Atas dia kan kalau dipin kan. Oh iya gitu. Nah, jadi kalau bisa yang dipin itu adalah afirmasi positif tentang konten itu. Karena pada dasarnya orang bermedia sosial itu gampang ke-influence. Gampang terpengaruh. Ya. Terdistract. Pertama ngelihat komen yang banyak like-nya itu, apalagi komentar yang negatif, ya orang lain pasti ikutan negatif juga, secara negatif. Tapi kalau misalkan dia itu udah ngelihat pin komentar yang positif, dia pasti bakalan positif gitu. Dan yang paling progresif banget nih, dia itu bakal bisa ngeblok gitu kan. Kalau misalnya orang ini udah cukup meresahkan gitu gak sih, jadi itu bisa kita blok juga gitu. Sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur yang menyikapi bagaimana si hate speech itu semakin tertekan, semakin gak ada lagi gitu, semakin ditekan gitu di media sosial. Tapi itu balik lagi ke orangnya sih ya. Iya, balik lagi ke orangnya, apakah dia mau pakai fitur itu atau enggak. Balik lagi ke orangnya juga, apakah dia itu benar-benar udah bijak bermedia sosial kayak gitu. Oh iya benar, karena banyak orang yang sekarang salah menggunakan media sosial. Padahal kan kayak gini, dia kan nggak tahu nih pada ini masalahnya apa, dia hanya tahu cuma dari cover. Terus ada orang yang nge-hate speech tentang bla 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 bla, terus dia udah ikut-ikutan. Karena netizen Indonesia kebanyakan kayak gitu ya, Bang. Iya, kayak influence kayak gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang bullying di media sosial. Terus kalau dari segi mental health nih, kesehatan mental di media sosial itu bisa nggak sih kita kan kadang ada orang butuh orang lain secara real untuk menyelesaikan diri dia. Kalau dari media sosial bisa nggak? Apakah bakalan menjadi efek samping kalau misalnya kita berbagi di media sosial tentang apa yang kita rasakan? Sebenarnya ini juga termasuk ke dalam tips juga ya. Kalau misalnya kita bermedia sosial, jangan pernah terlalu menanggapi banget beberapa hate speech yang kita terima gitu loh. Karena ketika kita menanggapi dan merespon itu, justru itu makin melonjak gitu. Kalau misalnya kita emang bener-bener memang itu udah cukup meresahkan, ya udah jangan terlalu ditanggapi banget gitu. Kalaupun ingin ditanggapi, ya jangan, gimana ya, media sosial itu nggak bisa terlalu intens banget kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah gitu. Benar. Karena orang bisa aja cuma sekedar nge-read ataupun nggak ngebalas apa-apa gitu. Jadi kalau ini tuh juga termasuk tips untuk merespon itu, kita cukup membalasnya dengan afirmasi positif aja, jangan ditanggapi banget.
dan jangan bener-bener kayak dipikir-pikirin banget untuk di media sosial gitu, karena media sosial itu ya balik lagi itu dunia maya gitu, dan itu bukan dunia realnya seperti apa kita gitu. Karena kita juga nggak bakalan bisa menghandle semua apa yang terjadi di media sosial, karena ya balik lagi itu kan maya, semu ya kan, bukan Surat Pemuda Bang. Karena semua Surat Pemuda bukan, beda arti. Nah, dari tadi kita udah ngobrol tentang mental health, bullying, self development. Nah, aku pengen Abang bisa nyampein kesan pesan ke sahabat damai dari apa yang kita bicarakan tadi. Oke. Sahabat damai ya? Sahabat damai namanya. Oke, sahabat damai. Iya. Ya, kalau pesan dari aku, sebenarnya topik yang kita bicarakan hari itu benar-benar beruntut dan berkaitan semuanya. Iya, benar. Orang-orang akan mendapatkan suatu kesehatan mental apabila kita itu nggak ada lagi bullying. Kalau kehidupan kita udah anti bullying banget dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan orang lain, itu kesehatan mental itu akan terjamin. Kalau kesehatan mental itu akan bermuara ke produktivitas seseorang, self development. Orang-orang akan berani memunculkan jiwa kreativitas mereka, akan berani berbuat lebih baik lagi, bisa berkembang lebih baik menjadi potensi diri mereka, versi baik dari mereka. Itu ketika dia itu udah mendapatkan suatu bentuk kesehatan mental bagi diri mereka sendiri. Jadi jika ada di antara kita itu yang rasanya seperti kayak butuh teman buat cerita, ataupun udah bener-bener pengen kayak mumet banget dengan kehidupan sekarang, percayalah kalau misalkan bercerita itu suatu cara untuk menyembuhkan luka. Karena ketika kita ada luka, apalagi luka sakit hati ya gitu ya, itu cara paling ampuhnya itu ya bercerita. Kita di Surat Pemuda itu meyakini setiap ada memulai meeting, kita selalu ngomong kayak teman-teman ada yang mau diceritain, selalu membuka itu, teman-teman ada yang mau diceritain, ada yang mau dibagi di hari ini gitu. Bagaimana udah berdamai dengan diri sendiri gitu. Seperti itu. Karena kita benar-benar aware dengan semua itu. Ketika orang-orang itu kayak di organisasi ya, ini mungkin dalam satu contohnya itu organisasi, ketika kita nggak mau menceritakan apapun dan sebenarnya dalam suatu kondisi hati kita itu lagi berkecamuk gitu, lagi kayak ribet banget gitu. Bahkan sebenarnya ide kreativitas itu ada, tapi itu tertutup seperti itu. Nah, itu yang mau kita hindari. Lebih baik bercerita dulu, tenangin diri dulu, baru ntar kita bakalan bisa brainstorming lagi, produktif lagi kayak gitu. Makanya kalau misalkan cerita itu cara paling ampuh sih untuk menyembuhkan luka di hati kayak gitu. Gitu deh. Terus yang terakhir juga poinnya itu jangan pernah meragukan sebuah perbedaan, karena berbeda itulah yang sebenarnya menyatukan kita, nggak sih? Kalau misalkan kita memandang suatu perbedaan itu menjadi suatu hal yang diskriminatif dan bermuara kepada bentuk bullying, ya Indonesia nggak bakalan ada. Dari Sabang sampai Merauke gitu, nggak ada kan banyak suku. Ya sebenarnya perbedaan itu tidak untuk dicaci maki, tapi itulah yang mempererat dan bisa saling berbagi seperti itu. Gitu buat sobat damai. Buat aku juga gitu. Menarik ya. Tepuk tangan dulu dong. Baiklah, obrolan kita pada hari ini, Ota Damai kita dari Bang Dimas yang telah menyampaikan. Terima kasih. Yang telah menyampaikan dan juga memberikan saran-saran yang mungkin sahabat damai bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga jadi pelajaran. Sekian Ota Damai kita pada hari ini. Saya Vanessa Aprilia Putri dan Dimas Ivandi Baskara pamit undur diri. Bertemu lagi di Ota Damai selanjutnya dengan narasumber dan host yang baru. Salam damai untuk kita semua, karena damai itu Indonesia.